Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada kabar terbaru, yakni di tahun 2021 ini Indonesia Angkatan Laut khususnya masuk kandidat 10 besar negara World Class Navy. Indonesia sebagai negara maritim memang harus punya jajaran angkatan laut berkelas World Class Navy, disebutkan seperti itu. Jadi ya angkatan lautnya kelas dunia gitu loh, Brand. Ya seperti kalian ketahui, banyak armada jajaran kapal-kapal perang masuk ke dinasan TNI Angkatan Laut, makanya tidak heran jika orang luar negeri menyebutkan bahwasannya Indonesia ini sekarang masuk 10 kandidat negara World Class Navy, Brand. Nah, usut punya usut, World Class Navy sendiri merupakan julukan bagi sebuah negara yang mempunyai kekuatan angkatan laut kelas wahid, dan Indonesia sedang menuju ke arah sana. Sebab dengan adanya angkatan laut yang kuat, maka Indonesia bisa sepenuhnya menjaga kedaulatan negara dari ancaman asing, sebuah keniscayaan yang harus disegarkan. Jadi di bawah Bapak Presiden Jokowi, di bawah pimpinan Bapak Presiden Pak Jokowi ya, Brand, di bawah pemimpin Pak Minhan Prabowo, Pak Harudin Cinot sebagai Dirut PT PAL, kini ya boleh dikata Indonesia sebagai 10 negara World Class Navy. Sulit sekali bahasanya. Nah, bagaimana Brand menurut kalian terkait hal ini? Silahkan jerat di kolom komentar. Bapak KSAL Laksamana TNI Yudo Margono setuju akan Indonesia harus memperkuat armada yang kuat. Jadi yang World Class Navy ini angkatan lautnya ya, Brand, bukan angkatan udaranya. Kalau angkatan udara kita ya kalah dengan Vietnam, belum ke arah World Class Navy kalau angkatan udara, Brand. Bapak Yudo Margono seperti dikutip dari kanal YouTube TNI Angkatan Laut menyebutkan bahwa armada kapal perang merupakan sebuah keniscayaan. Kita akan membangun kekuatan armada yang mampu menjaga laut Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tujuannya adalah armada yang kuat tentunya ialah untuk menjaga setiap jengkal wilayah perairan Indonesia. Satu yard pun kita tidak akan mundur karena tidak ada tawar-menawar untuk utusan yang menyangkut kehormatan dan kedaulatan bangsa. Jadi seperti itu pernyataan resmi dari Bapak KSAL Yudo Margono. Gak ada sejengkal pun lah, Brand. Gak boleh caplok Timor Leste, nanti bahaya. Bercanda. Nah, saat ini sebenarnya secara kuantitas kapal perang Indonesia alias KRI sudah ada, hendak ke tahap minimal untuk menjaga NKRI. Menurut situs dari Global Firepower, Indonesia mempunyai beragam kapal perang yang membuat nomor 1 di ASEAN khususnya angkatan lautnya. Kapal perang utama Indonesia memiliki kurang lebih 10 unit dan kapal selam yang beroperasi berjumlah 5 unit. Namun 1 unit yakni KRI Nanggala 402 on internal patrol. Yang ketiga ada kapal patroli. TNI Angkatan Laut mempunyai 179 unit kapal patroli yang siap memantau lautan Indonesia. Banyak loh, Brand, 100 lebih. Dan yang keempat ada frigate. TNI AL disebut memiliki kapal frigate sejumlah 7 unit. Namun KRI Slamet Riyadi sudah dipensiunkan dan secara bertahap 5 unit Ahmad Yani Class akan dinonaktifkan karena memang usianya sudah sangat tua. Yang kelima ada kapal korvet. Terakhir kapal korvet yang Angkatan Laut memiliki kapal korvet sejumlah 24 unit, tapi kebanyakan terdiri dari korvet Parchim X Jerman Timur, di mana negara produsennya sudah tidak ada, Brand. Meski demikian, Global Firepower tetap memperkuat atau menempatkan Indonesia sebagai pemilik armada terkuat dari 10 besar di dunia, Brand. Nah, kalau pengen ke 5 besar bagaimana, Min? Ya harus menyiapkan banyak rudal yang dicentelkan di kapal perangnya, tentunya seperti itu. Faktor mandirinya Indonesia dalam hal pembuatan rudal anti kapal, secara logika jika Indonesia punya kapal perang secanggih apapun, sebanyak apapun, maka tak akan punya efek deterren atau efek gentar lah bila tak mempunyai sistem rudal. Jadi jika Indonesia sudah mempunyai rudal sendiri kayak rudal Mimin nih, ya pokoknya bisa masuk 5 besar lah, Brand. Kemandirian pembuatan rudal ini bisa didapat Indonesia dengan cara kerjasama dengan negara lain. Usut punya usut, contoh saja seperti Turki. Mereka siap membuka kerjasama pertahanan di mana Indonesia bisa minta diajari secara cara membuat rudal anti kapal yang dimiliki Turki. Jika Indonesia berhasil berdikari dengan penyediaan rudal anti kapal secara mandiri, maka pengembangan rudal di matra lain juga akan terdorong naik, di mana impactnya atau imbasnya akan paralel dan ujung-ujungnya menguntungkan negara Indonesia, Brand. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar terbaru dan teranyar Angkatan Laut Indonesia sekarang masuk dalam 10 negara World Class Navy atau 10 deretan angkatan laut terkuat di dunia. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan jerat bejero di kolom komentar.
Nah, friend, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.